Kita pantau perkembangan banjir di tol menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Febri James dan yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat, dan juga ada di Triksi Valencia dan juga juru kamera Bondan Wicaksono yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Kita ke kawasan Cengkareng dulu, ada Triksi di sana. Triksi, bagaimana proses evakuasi yang berlangsung di sana? Iya, Sir, proses evakuasi masih terus berlangsung. Melihat juga ini sudah menjelang pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, di mana nanti ketika sudah mulai gelap, di dalam ini masih belum ada aliran listrik maupun juga aliran air yang menyala. Maka dari itu, ada kemungkinan akan semakin banyak warga yang melakukan evakuasi ataupun juga meninggalkan tempat mereka. Nah, tapi memang sebenarnya kalau kita melihat belum ada posko secara terpusat yang dibangun maupun juga posko secara mandiri yang dibangun oleh warga sekitar. Karena kalau tadi saya berbincang dengan beberapa warga, mereka memilih yang pertama melakukan evakuasi, mengungsi di rumah saudaranya masing-masing. Ataupun yang juga yang kedua adalah karena ini adalah perumahan rumah susun ya dengan ketinggian ataupun juga dengan 4 lantai. Jadi untuk lantai 2 dan juga sampai lantai 4 ini masih aman, sehingga masyarakat pun masih bertahan di dalam karena memang tidak naik ke atas air banjirnya, tapi untuk akses jalannya memang sudah tertutup air. Kalau kita lihat ini masih ada genangan air yang cukup tinggi ya, Sir dan juga saudara, bervariasi. Di tempat saya ini masih sekitar 20 cm sampai 30 cm. Tapi kalau ke dalam ini masih sampai 70, ada yang bahkan 120 cm. Karena tadi kalau info dari petugas menyebutkan sudah ada pengurangan setidaknya 20 cm yang berhasil kemudian dikuras, maksud kami disedot begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan masyarakat sendiri, ketika mereka memilih untuk tetap bertahan di rumah masing-masing, memang ada beberapa warga yang kemudian keluar dari rumah untuk mencari makanan, minuman, lalu kemudian mereka balik lagi ke dalam untuk bisa mengumpulkan setidaknya logistik buat keluarga sendiri ataupun juga dengan tetangga-tetangganya. Jadi masih banyak sekali masyarakat yang tetap memilih di dalam, sekalipun juga nanti ketika jelang malam hari sudah tidak ada lampu ataupun juga sudah tidak ada listrik dan air, akan ada juga masyarakat yang masih memutuskan untuk evakuasi. Nah, kalau kita lihat di dalam ini ada beberapa perahu karet yang standby, setidaknya ada 4 perahu yang juga sudah berada di klaster-klaster untuk membantu masyarakat yang ingin evakuasi dari tempatnya. Tadi kami melihat baik dari perahu-perahu tersebut memang mayoritas adalah ibu-ibu, kemudian juga lansia dan juga yang membawa anak-anak. Nah, anak-anak ini yang kemudian menjadi prioritas utama untuk dilakukan evakuasi, termasuk juga bagi keluarganya untuk memutuskan mengungsi di rumah saudaranya masing-masing, karena mengingat juga bagaimana kondisi di dalam dan banjir ini sendiri yang dikatakan adalah banjir tertinggi dibandingkan pada tahun 2020 ataupun juga pada banjir biasanya, ini diperkirakan akan surut sekitar 3 sampai 5 hari. Maka dari itu masih ada kendala-kendala yang dialami dari air kali yang lebih tinggi daripada air tempat ini, sehingga tidak bisa menyedot air. Dan kemudian juga yang ditakutkan adalah kendalanya masih turun hujan, karena kalau masih turun hujan maka proses untuk menyedot air ini akan kesulitan dan juga ditakutkan air kembali meninggi. Ya, Sir. Baik, dari Triksi yang melaporkan dari Cengkareng, kita bergeser ke Renata Panggalo. Selamat sore, Renata. Ini terkait dengan seluruh lajur tol di sana, apakah sudah dapat dilalui? Iya, Yasir, sayang sekali memang untuk lajur yang bisa berfungsi yang sedianya 4 lajur, kini baru bisa difungsikan 3 lajur, karena memang untuk genangan air sampai saat ini masih menggenangi lajur keempat dan juga bahu jalan. Kalau di titik kami melaporkan saat ini, Yasir dan juga saudara, ini ketinggiannya sekitar 20 cm. Juru kamera Kompas TV, Febri James, akan memperlihatkan kepada Anda situasi terkini lalu lintas di Jalan Tol Sediatmo kilometer 31 tempat kami melaporkan. 3 lajur yang sudah berfungsi memang masih agak sedikit becek di area lajur 3, namun ini sudah bisa digunakan. Untuk kecepatan kendaraan sendiri ini
Yasir dan juga saudara, diperkirakan sekitar 10 sampai 20 km per jam saja karena ini memang belum cukup aman bagi kendaraan untuk melaju dengan cepat karena masih adanya genangan air. Selain itu juga antrian kendaraan karena kita tahu di titik ini di kilometer 31 memang sangat dekat dengan gerbang tol Cengkareng yang mengarah ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi memang untuk antrian ini cukup padat karena selain kendaraan ini harus berjalan cukup lambat karena adanya genangan air dan juga ini merupakan antrian untuk masuk gerbang tol begitu, Yasir dan juga saudara. Sampai saat ini petugas sudah mengerahkan sebanyak 5 pompa air. Memang ini menjadi antisipasi yang sudah dilakukan oleh Jasa Marga karena memang sejak tadi malam curah hujan yang tinggi ini menyebabkan banjir di sejumlah titik di Jalan Tol Sediatmo, khususnya di tempat kami melaporkan ini di kilometer 31. Kita berharap tentunya karena ini cuacanya memang masih cukup mendung begitu, ini hujan tidak datang lagi karena apabila kembali hujan, saudara, ini ditakutkan atau dikhawatirkan akan kembali terjadi genangan air yang lebih tinggi lagi. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo atas informasinya terkait dengan tol Sediatmo menuju ke bandara yang masih belum bisa beroperasi secara normal begitu, dan sebelumnya ada Triksi Valencia terkait dengan bagaimana proses evakuasi korban banjir di Rusun Cengkareng.